saya masih bersama pelaksana tugas Kepala Pusdatin BNPB Pak Abdul Muhari. Pak Abdul, kalau untuk persiapan atau mitigasi atau memastikan bahwa kita siap menghadapi misalnya ada gempa-gempa susulan lagi dengan intensitas yang lebih besar, kira-kira dari teman-teman di BNPB siapnya seperti apa, Pak? Ya, jika kita bicara gempa, maka upaya mitigasi utama yang harus kita lakukan adalah perkuatan bangunan. Karena apa? Karena kita selalu mendengar setiap terjadi gempa ada statement bukan gempanya yang membunuh, bukan gempanya yang membuat luka, tetapi rumah yang tidak tahan gempa yang bisa mengakibatkan korban. Nah, ini yang terpenting sebenarnya karena dari catatan kami di tahun 2021 misalkan, untuk gempa-gempa yang sebenarnya relatif tidak terlalu kuat, seperti gempa di Jember, gempa di Blitar, gempa di Malang, itu kondisi bangunan kita ternyata tidak kuat untuk menahan beban guncangan itu. Artinya, khususnya untuk perumahan-perumahan masyarakat biasa. Artinya memang fokus kita ke depan ketika kita bicara mitigasi gempa tidak hanya melihat bangunan yang akan kita bangun harus tahan gempa, tetapi melihat ke belakang bahwa bangunan yang sudah terbangun saat ini, mungkin puluhan juta bangunan perumahan, itu harus kita perkuat, Iya. harus kita retrofitting, karena pekerjaan rumahnya ada di situ. Melihat ke belakang bukan melihat ke depan utamanya, karena begitu banyak perumahan-perumahan masyarakat yang mungkin saat ini tidak tahan gempa. Jadi memang kami di BNPB mendorong akademisi-akademisi kita, peneliti-peneliti kita untuk membuat terobosan metode-metode penguatan bangunan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, artinya tidak perlu ahli khusus untuk memperkuat bangunan itu, kemudian biayanya terjangkau. Mm-mm. Karena tidak mungkin kita kemudian meminta masyarakat untuk memperkuat bangunan dengan misalkan biayanya 15 juta, 20 juta, itu pasti tidak akan berjalan. Jadi kami mengharapkan di BNPB ada terobosan-terobosan metode-metode praktis yang bisa kita buat ke depan supaya penguatan bangunan ini bisa dilakukan oleh masyarakat dan terjangkau biayanya oleh masyarakat. Oke, ini yang memang harus kita jadikan catatan bersama karena barangkali ada beberapa bangunan yang pada saat gempa hari ini lolos dari kerusakan tapi belum tentu ketika nanti ada gempa lagi mengguncang, apalagi kalau magnitudonya lebih besar. Pak Abdul, saya tahu saat ini Anda berada di Surabaya karena Anda baru saja selesai berada di lokasi bencana Semeru. Tetapi begini, kalau di bencana Semeru itu karena memang area terdampak dan masyarakat yang terdampak itu begitu banyak, jelas bagaimana bantuan, bagaimana proses penyalurannya, bahwa masyarakat saat ini berada di pengungsian, kemudian nanti akan ada hunian sementara atau huntara, kemudian relokasi, itu kan clear. Kalau untuk gempa seperti hari ini yang terjadi dan kerusakannya relatif tidak besar kecuali di 3 wilayah yang Anda sebutkan tadi, ini nanti proses untuk membantu masyarakat kembali mendapatkan hunian yang layak akan seperti apa, Pak Abdul? Iya, memang kita melihat eskalasi dari dampak suatu bencana. Artinya ujung tombak dari proses penanggulangan atau giat penanggulangan bencana itu sebenarnya ada pada pemerintah daerah. Tetapi ada fase-fase di mana pemerintah daerah mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menanggulangi bencana yang terjadi di daerahnya. Untuk kasus seperti ini, maka pemerintah daerah bisa menetapkan status tanggap darurat. Artinya penetapan status ini membuka peluang untuk pemerintah pusat mengintervensi dan memberikan dukungan secara langsung. Bentuknya bermacam-macam, misalkan untuk gempa, misalkan jika memang eskalasi dampaknya luas dan berdampak pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara masif, maka pemerintah pusat BNPB misalkan memiliki beberapa skema untuk mendukung atau membantu masyarakat. Mulai dari bantuan langsung perbaikan rumah, kemudian dukungan ada dana tunggu hunian untuk yang mengungsi, tapi ini dengan skala eskalasi yang besar, dan skema-skema lainnya. Artinya ada banyak
skema dukungan yang bisa kita lakukan, tetapi bergantung pada eskalasi dampak tadi. Ya. Ada eskalasi dampak yang memang seharusnya bisa ditanggulangi oleh pemerintah daerah, karena di pemerintah daerah itu memiliki satu item anggaran yang namanya BTT, biaya tidak terduga. Biaya tidak terduga ini bisa digunakan kapanpun jika terjadi bencana dengan skala atau eskalasi dampak yang tidak terlalu besar. Oke. Nah, yang saya tahu saat ini Pak Abdul Muhari ada di Surabaya, besok bersiap untuk terbang kembali ke Banten ya, langsung menuju ke lokasi bersama Kepala BNPB. Kira-kira besok mau ngapain, Pak? Ya, kita akan melihat secara langsung. Tadi Bapak Kepala BNPB, Lejen TNI Suharyanto sudah menyampaikan bahwa mengagendakan langsung sepulang dari Surabaya untuk melihat kondisi terdampak, khususnya di 3 kabupaten yang melaporkan ada kerusakan fisik bangunan, untuk memastikan giat tanggap darurat yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar bisa membantu memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Ini yang beliau sampaikan, memastikan bahwa layanan pada masyarakat terdampak bisa kita lakukan dengan optimal. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat malam Pak, sehat terus. Selamat malam.